protokol kesehatan yang diharapkan oleh aturan yang disampaikan, insya Allah sudah kami penuhi, bahkan dengan sangat ketat sekali. Terutama juga nanti anak-anak memakai masker dan face shield, insya Allah nanti kita akan dalam waktu dekat, insya Allah minggu ini juga akan kami berikan, supaya dalam pelaksanaan PTM ke depan akan lebih terjaga lagi kesehatan anak. Terus terang saja untuk minggu ini kita belum melaksanakan PTM secara penuh ataupun hanya beberapa hari, tapi intinya untuk minggu ini adalah semacam sosialisasi dulu strategi ataupun cara teknik supaya ke depan anak-anak akan lebih jelas lagi. Pak, sejauh ini nggak sembunyi-sembunyi ya? Oh enggak, kami nggak sembunyi-sembunyi. Kami nggak, buktinya jenengan juga sudah tahu. Jadi kalau kami sembunyi, mungkin anak-anak misalkan mohon maaf datang satu, enggak, kami kita pakai jadwal, dan jadwal itu juga tidak tersusun. Tapi bahwa ini adalah pemberian tugas, tapi intinya minggu ini sekali lagi rekan-rekan, minggu ini adalah sosialisasi untuk kegiatan PTM yang akan datang. Jadi anak-anak biar kedepannya akan lebih siap lagi untuk pelaksanaan tatap muka secara langsung. Pak, atau pemberian uang untuk kuota apa Pak? Oh siap. Jadi gini, kita pemberian pulsa, uang pulsa, kuota lah untuk kuota internet ini memang sesuai dengan aturan yang disampaikan oleh Pak Budi. Jadi kami bukan menabrak aturan, tapi ini insya Allah, dan ini sifatnya hanya stimulan, terangsang saja, memberikan motivasi kepada anak bahwa dana ini, bahwa sekolah ini betul-betul memperhatikan anak-anak terhadap keadaan yang sekarang, apalagi situasi perekonomian masyarakat, tapi dana ini tidak seberapa, hanya sifatnya motivasi saja buat anak-anak. Nah, harapannya apa dengan pemberian kuota ini pada anak sendiri? Harapannya anak-anak itu kalau kita tadi sampaikan adalah motivasi. Karena selama ini mungkin anak-anak terbentur oleh dana itu. Tapi teknis penggunaan kuota pun kita sampaikan supaya penggunaan uang kuota itu yang tidak seberapa betul-betul efektif untuk pelajaran PJJ. Jadi walaupun kita melakukan PTM, tapi satu sisi PJJ-nya adalah untuk menanyakan materi yang belum jelas oleh Bapak Ibu disampaikan, nanti ditanyakan lewat pemberian uang kuota itu. Kalau kaitannya dengan COVID itu kan ada gugus tugas yang menangani COVID. Mereka harusnya kan menginventarisir daerah-daerah mana yang harus segera mungkin untuk ada kegiatan belajar mengajar tatap muka. Jadi kalau untuk Brebes Selatan, menurut saya ini harus diselenggarakan secepat mungkin. Karena apa? Karena saya kira dengan pencabutan adanya kegiatan sosial itu sesuai dengan anjuran pemerintah pusat, ya harus segera mungkin untuk diselenggarakan kegiatan belajar tatap muka. Meskipun di wilayah selatan masih banyak penderita Pak. Kalau banyak penderita dan tidak, mereka kan sudah di tracking dan di tracking, kemudian diisolasi mandiri bagi para penderita COVID. Jadi tidak semua harus dipukul rata. Kemudian kalau di situ ada satu orang atau dua orang yang terkena, kemudian itu ditutup semua, ya berarti kita tidak bijak. Pak, sebagai anggota Pansus Pak, Bapak melihat di lapangan Pak, seperti wilayah Brebes Selatan sendiri, gimana Pak keluhan wali murid atau murid sendiri Pak terkait dengan sistem online? Padahal di wilayah sendiri kan Brebes Selatan sendiri termasuk salah satu jaringan yang sulit ya. Iya. Gimana? Kalau menurut saya ini bebannya orang tua lebih berat lagi. Kita itu disuruh belajar online tetapi tidak dikasih fasilitas kaitannya dengan online. Ini juga membuat kesusahan, kita lagi susah ekonomi, malah membebani wali murid yang online. Jadi kalau mau mempertimbangkan itu, ya aspek ekonomi harus dipertimbangkan, kondisi geografis daerah yang akan diterapkan sistem online juga harus dipertimbangkan. Jangan dipukul rata. Untuk wilayah selatan sendiri secara geografis jaringannya masih kendala? Jaringannya saya kira tidak menyeluruh untuk sistem online itu. Ada beberapa titik yang sudah bagus dan ada beberapa titik yang belum maksimal. Pak, secara pribadi Pak, sebagai anggota Pansus sendiri kan Bapak mendukung dengan adanya tatap muka ya Pak. Tapi harus seperti apa antara siswa, guru, pihak sekolah untuk tetap menyelenggarakan itu tapi tidak melanggar protokol kesehatan? Artinya kan ada desain tentang sistem tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau kemarin itu ada beberapa gelombang, jadi misalnya mengurangi kapasitas 50% dari siswa yang hadir.
Ini bisa dibagi bergelombang. Atau mungkin bisa supaya kelas itu dimanage sedemikian rupa agar ada jaga jarak di dalam sistem belajar mengajar tatap muka. Jadi menurut saya efektifnya seperti itu. Dan ini harus dipertimbangkan lagi. Kasihanlah mereka-mereka yang harusnya menuntut ilmu itu tidak diberi hak mereka, sedangkan kewajiban mereka sudah dikasihkan kepada negara.